Beberapa waktu terakhir, eee, ketika gue ngelihat sosial media ya, terutama Instagram ya mungkin ya, ya ada beberapa artikel Bandar Lampung cukup lagi rame nih, maksudnya viral gitu ya, viral di Mmm, mana-mana. Yang pertama ada soal kayu kan, iya, ada ratusan kayu yang terdampar di Tanjung Setia. Yang kedua soal korupsi nih, mmm, nggak habis-habis nih kayaknya korupsi soalnya nggak betul, habis-habis. kayak semacam rentetan ya gitu ya, soal Bener, korupsi di Bandar Lampung. Terakhir kan ada Pak Ardhito Wijaya ya, iya Bupati Lampung Tengah. Terus ada mantan Bupati Sawaran, Pak Dendi ya, iya bener, yang melibatkan juga istrinya kan, Bu iya. Nanda ya. Sampai istrinya juga yang sekarang Bupati Pesawaran itu Mhm, kena seret juga kena ya, seret juga walaupun kan. masih jadi saksi ya. Iya. Ya ini menjadi satu ya maksudnya menarik juga ya, kasus korupsi sebenarnya kasus-kasus korupsi ini ya kita udah banyak lihat di berita-berita nasional maupun bahkan internasional. Nah, yang menjadi menarik adalah ketika di Bandar Lampung kasus korupsi ini semacam, berentetan gitu, kayak udah Mhm, biasa aja gitu loh, korupsi di Bandar Lampung. Termasuk yang menarik adalah korupsinya, eee, apa namanya, Pak Ardhito Wijaya itu kan OTT kan, mmm, tangkap tangan kan, iya. yang menurut penuturan, eee, s 5,2 M sekian lah kalau nggak salah, itu digunakan untuk membayar hutang kampanye, itu menarik. Iya, Tapi selain selain ini ya, selain berkaitan dengan kekuasaan atau apa namanya, atau, yang sifatnya politis, eee, kenapa ya, maksudnya korupsi itu semakin hari itu semakin sesuatu barang biasa gitu. mhm, Itu cukup menarik sudah gitu. jadi seperti pembiasaan ya, yang nggak Kebiasaan, heran lagi ya kalau misalnya korupsi, betul sudah biasalah korupsi gitu ya. betul, Bahkan bukan hanya di level pemerintahan gitu, mmm, di level paling bawah pun mhm, ya rasanya korupsi itu udah contohnya gimana tuh? seperti hal yang biasa gitu. Mmm, Misalnya ketika kita dulu masih sekolah mhm. terus dititipkan uang Oh iya, untuk bayar SPP SPP gitu ya? SPP. Cuma, karena ingin membeli sesuatu, ingin makan yang enak segala macam, Mmm, kepake nih duitnya, kepake sampai akhirnya pas ditanya, "Sudah bayar SPP belum?" Ketakutan nih, "Sudah sudah mhm sudah," gitu. Pas dicek mhm. ternyata, wah Atau belum dibayar. atau kebiasaan-kebiasaan markup gitu ya, beli Oh apa iya, di warung. markup misalnya heeh. Perilaku-perilaku koruptif kan mulai dari situ juga Iya, ya? mulai mulai dari sekolah. Bener bener Jadi, bener. mungkin kita samakan persepsi dulu ya perihal korupsi. Mmm, Korupsi ini apa sih gitu ya. iya Korupsi ini, secara definisi artinya penyelewengan uang, iya. yang dilakukan ketika dia diamanati Mhm uang tersebut gitu. mhm mhm, Gitu. Jadi sudah diamanati, dia sudah pegang uang, mhm harusnya uang ini untuk A, ternyata, diselewengkan, mhm. digunakan untuk B, C, D, B, C, dan selanjutnya Tapi gitu. gini, Ya. kalau nggak kan penyelewengan ya, Mhm. korupsi itu setuju nggak kalau kita bilang datang dari keserakahan? Mmm, Menurut lu gimana tuh kalau misalkan iya. memang dari manusia serakah gitu? Benar, setuju sih, setuju. Karena Mmm, kan tadi itu ya, kan, pertanyaan selanjutnya kenapa sih kok bisa terjadi penyelewengan ini ya, iya, penyelewengan dana ini, kenapa kok bisa korupsi gitu kan. mmm, Kalau gue dari pribadi, ngelihat memang balik lagi ya ke manusianya itu, kita sebagai manusia itu memang punya hawa nafsu, mmm, dan hawa nafsu ini nggak akan habis ketika terus diikuti. mhm, Pasti awalnya ingin level satu nanti meningkat lagi, pengen pengen yang lebih tinggi lagi, pengen lebih iya, tinggi lagi, dan nggak akan selesai gitu. mmm, Nah, disinilah memang hawa nafsu ini ataupun, bisa kita sebut juga, apa namanya, yang paling ini ya, apa namanya, yang paling, fokus utamanya tadi itu keserakahan itu, jadi memang, ingin selalu mendapatkan yang lebih gitu. karena itu, default-nya manusia ya, Bener, maksudnya secara mhm, otomatik aja kan gitu ya, iya, manusia itu punya nafsu kan. mhm, Ya kayaknya semua, semua makhluk lah ya maksudnya, itu punya hawa nafsu kan gitu kan, iya, terkhusus manusia misalnya gitu. Dia bener, ada nafsu untuk, atau kita biasa sebut sebagai naluri ya. naluri boleh, Naluri untuk memperkaya diri, naluri untuk mendapatkan kekuasaan, mhm, naluri untuk ya mendapatkan sesuatu lah, mendapatkan wanita, mendapatkan wanita. tahta-tahta wanita ya, Nah itu kan, mhm, kayaknya tuh secara default manusia itu
semacam memang automatically memang ada gitu ya, Mhm. nafsu-nafsu tadi itu, gitu loh. Terus lagi juga kalau bicara nafsu ada juga soal kebutuhan kan, Iya, kebutuhan jasmani kan. mhm, Kebutuhan jasmani itu biasanya berkaitan dengan, ya manusia butuh makan, butuh minum kan begitu kan. iya, Sehingga memang, kebutuhan ini yang memang, harus terpenuhi kan, iya, harus terpenuhi. Termasuk tadi itu juga soal naluri. Meskipun naluri itu tidak harus dipenuhi langsung seketika saat itu kan, dia bisa iya, dialihkan kan begitu. mhm. Berarti mungkin ketika manusia punya semacam hawa nafsu dan kebutuhan, Iya, ini mungkin, itu yang eee, memicu keserakahan tadi itu memicu ya? keserakahan ya? Iya. Iya sih, jadi kan tadi bener ya, kita kan ada kebutuhan dasar yang Betul, harus Sar, terpenuhi. basic needs Kalau ya? misalnya kita nggak dipenuhi, mati gitu, misalnya makan kan. Mhm, Dan di sisi lain kita itu juga punya, naluri untuk naluri, mempertahankan diri yang di mana kita punya rasa takut gitu. Takut kalau oke, misalnya kita nggak dapat makan. mmm, Kalau kita nggak dapat makan, pikiran kita, "Wah mati nih," mmm, gitu kan. Takut, nggak kebagian, apa namanya, makan, nggak dapat tempat tinggal, takut nanti anak kita hidupnya itu susah, takut mhm, nanti anak kita nggak bisa makan, takut betul, nanti cucu kita nggak bisa makan, takut nanti cicit kita nggak bisa mhm, makan, takut nanti iya, dinasti apa ya, dinastinya ini tidak berkuasa iya, lagi gitu kan. Nah oke. sehingga, Ketakutan itu memicu, ketakutan itu memicu terus, keinginan yang tidak kesudahan gitu. mmm, Nah ini gua rasa sih memang, salah satu penyebab masalah sih perihal bagaimana bag manusia tidak mampu me-manage nafsu tadi ya, iya, sehingga timbullah tadi keserakahan. keserakahannya. Selain itu, pasti banyak dong ya penyebab korupsi, selain keserakahan apa nih kira-kira ya? Keserakahan, terus yang kedua kayaknya gaya hidup ya, Gaya hidup ya? Gaya hidup konsumtif mungkin ya? gaya hidup konsumtif. Oke, gimana tuh? Mmm, ya kalau gua ngelihat sih gaya hidup konsumtif itu, memang dipengaruhi juga ya dan besar pengaruhnya bagaimana konstruksi sosial hari ini ya. Mhm, Di mana ya ada fenomena FOMO kan gitu kan. mhm, Kemudian karena begini, dulu kita waktu SMP atau SD atau SMP, dulu lah ya SMP, SMA gitu, iya, kita punya uang, 100.000 itu kayaknya semacam udah banyak kan ya, iya, cukup-cukup aja gitu loh, 100.000 untuk beli apa, cukup lah gitu loh. Apalagi, anak SD, apalagi SMP, tingkatan naik kayaknya semakin naik level semakin besar juga masalah, apa namanya, keinginan ya, bukan mhm, kebutuhan tapi keinginan. mmm, Kalau kebutuhan kan beda ya kebutuhan sama keinginan. ya kan kalau ingin kan kadang-kadang nggak butuh cuman pengen kan gitu, Iya, nggak dipenuhi nggak masalah ya? nggak ada beli nggak masalah, tapi kalau kebutuhan memang harus dipenuhi kan, tadi itu basic Iya, needs kan. Jadi memang gaya hidup konsumtif ini yang dipengaruhi oleh konstruksi sosial yang membuat orang-orang hari ini tuh semacam, apa namanya, tadi belum lagi bicara nanti ada fenomena hedonisme dan sebagainya. Ya mhm, contoh misalkan gini, para, pejabat publik atau yang kita lihat sudah beredar di berita, kasus korupsi, eee, mantan Bupati Sawaran dan menyeret istrinya Bu Nanda. mhm, Itu kan disampaikan yang disita nilai asetnya berapa? 45 miliar. miliar, mhm, Ya memang paling besar sepertinya tanah ya kalau nggak salah ya, iya, nanti bisa dicek ya. Ada tas mewah kan, mhm, ada puluhan tas mewah, kemudian ada mobil, ada sejumlah motor besar, mobil ya ada berapa mobilnya. mhm, Tapi yang mau disoroti adalah, seorang manusia atau bahkan secara spesifik pejabat publik, ketika dia mendapatkan amanah kekuasaan, memang cenderung untuk memenuhi keinginan, namanya manusia tadi ya, iya, punya hawa nafsu, ketika nafsu tidak di-manage dengan benar, maka output-nya tadi seperti hedonisme, mhm, terus itu konsumtif dan sebagainya. Ada puluhan tas yang senilai ratusan juta kan bagi kita itu, kalau gua ngeliatnya nggak make sense, maksudnya punya tas sampai puluhan dan nilainya mau 1 miliar itu kan, mhm, itu gimana? Maksudnya iya, ya itulah tadi, tapi memang konstruksi masyarakat yang membuat hari ini orang tuh kayak gitu. bener, kalau kita lihat Ada iPhone 17 baru, gimana saya harus beli, iya, kan gitu kan. Terus itu belum barang-barang, fast fashion baru keluar,
beli gitu. Mhm, Memang gaya hidup kayaknya menyumbang besar faktor bener, heeh. Bahkan ada istilahnya tuh pansos ya, pansos. panjat sosial. Bener, Pansos bukan hanya dia, apa namanya, dengan hartanya, tapi dia dengan ber berteman ataupun mempunyai circle ya, yang di atasnya gitu kan. Kayak mmm, misalnya ada orang yang biasa-biasa saja, terus ada orang nih yang dia memang biasa, apa namanya, artis lah ya, mmm, artis yang apa namanya, terkenal dan juga biasa, mempertunjukkan kehidupan mewah gitu. iya, Bawa mobil mewah, betul, rumah mewah gitu segala mmm, macam. Dan apa namanya, bukan hanya harta itu, sampai status sosial pun itu juga bisa dilakukan untuk pansos itu gitu ya. Pansos itu mmm, jadi, perihal apa namanya, ngomong apa sih tadi ya? gaya hidup pansos ya. Gaya hidup ya gaya hidup yang tidak berkesudahan itu memang ya balik lagi memang, manusia itu ingin selalu lebih gitu. Ya, bener sih, hari ini ketika konstruksi sosial masyarakatnya memang dipengaruhi besar oleh gaya hidup yang hedonisme, maksudnya Mhm, bermewah-mewahan, bermegah-megahan. Tapi yang kemudian menjadi masalah adalah ketika penghasilan atau yang dia punya, yang dia dapat atau harta dia itu tidak sebanding dengan apa yang dia beli kan. iya, Nah, perilaku koruptif dan aksi korupsi itu memang faktornya juga bisa dari situ. mmm, Besarlah, sangat besar ya menjadi, faktor kemungkinan gaya hidup yang tinggi, ya misalkan gini ya, gue mau beli tas dengan seharga, 40 juta, mmm, tapi gaji sebulan cuman katakanlah let's say cuman 3 juta, 3.500.000 atau empat mhm, juta atau 5 juta lah gitu. Sementara harga tas itu 40 juta, mhm, tas LV misalkan, kan iya, puluhan juta tuh, puluhan juta kan. Tapi karena konstruksi sosial masyarakatnya seperti itu, sehingga ketika teman-temannya pakai tas LV, tas mewah, tas LV. mobil Kemudian mewah, ketika, dia itu tidak punya mindset berpikir atau paradigma berpikir dan tidak bisa me-manage hawa nafsu, besar kemungkinan memang iya, mau nggak mau dia harus tadi, pansos tadi kan, mhm, menjadi juga bagi panca sosial gitu loh. iya, Dia harus, memiliki atau memenuhi keinginan yang dia miliki, tapi karena harta dia atau pendapatan dia atau gaji dia tidak mencukupi, maka besar kemungkinan perilaku perilaku koruptif itu terjadi gitu. untuk memenuhi keinginannya Keinginan tersebut dia tadi tadi tuh, gitu. itu dari konteks gaya hidup ya. Gaya Tapi hidup sebenarnya, konsumtif ya. sebenarnya gini sih, selain Selain itu gaya apalagi selain nih? gaya hidup, kayaknya memang ini dipengaruhi juga semacam sudah menjadi pembiaran ya, rasionalisasi Mmm, lah. oke oke. Maksudnya kayak semacam Sudah biasalah gitu ya, nah korupsi itu udah biasa kalau nah itu misalnya nggak korupsi ya kayaknya nggak bisa deh kita hidup, lebih tenang gitu. jadi Awalnya pengen hidup lebih tenang justru, sebenarnya kalau korupsi ya nggak tenang juga ya. iya kok kayaknya Iya, kalau maling kan nggak yang mana gitu ya. heeh, Rasionalisasi itu menjadi satu faktor juga. Jadi mhm, semacam, ya semua orang juga melakukan kan gitu. iya, Semua orang melakukan, terus itu, eee, dia juga, saya juga kan hanya hanya kalau istilah sekarang tuh pakdul, pakdul, pakai dulu pakai dulu. pakai dulu, Nah kan kayak gitu kan, heeh, ini zaman sekarang tuh kan begitu tuh, mmm, modelannya kan begitu tuh. Satu semacam ada pembiaran, nah ini berkaitan juga nanti pada lemahnya hukum ya? kesadaran hukum, Mhm mhm, mungkin ya. iya iya, Nah, benar benar, kalau menurut pandangan nih, kesadaran hukum lemahnya kesadaran hukum itu karena faktor apa? Apa karena memang, ah, itu juga hukumannya cuma mhm, sekian sekian sekian? oke. Kalau yang pertama sih kalau gue lihat kalau permasalahan, hukum ini, Mmm, itu yang pertama, hukum ini sangat-sangat tidak, eee, tidak ditakuti sama orang-orang kebanyakan. mmm, Kalau misalnya ditanya kenapa, ya karena, bukan rahasia umum lagi ketika hukum itu bisa diperjualbelikan gitu ya. hukum Yang diperjualbelikan ya? iya, sudah banyaklah faktanya tidak ada keadilan di situ. Mmm, Misalnya ada orang mencuri kayu ya, nenek-nenek ya mencuri kayu iya, dihukum sekian tahun gitu. mmm, Cuma di sisi lain ada orang yang sangat berkuasa, mmm, menebang
banyak sekali pohon, Iya, tapi ya belum diusut gitu. mmm, Kalaupun diusut mungkin nanti bisa, kalaupun misalnya ditangkap, nanti oke divonis berapa tahun, selanjutnya iya, nanti bisa, turun lagi jadi 2 tahun, sampai mmm, akhirnya nggak nyampe 2 tahun, bebas, bebas. gitu kan. Jadi, dari sini seolah kita dipertunjukkan kalau misalnya, oh nggak papalah korupsi, nanti juga ketika ditangkap, Mhm, amit-amit ditangkap misalnya, solusinya gampang gitu. gampang, Yang penting gua korupsinya 5M, nanti pas bayarnya ditangkap gua bayar 1M, bayar 1M, 1M gitu, selesai, untung 4 miliar selesai, gitu untung kan. gitu kan, Misalnya, oh harus dipenjara 2 tahun, bayar lagi lah 2M, bebas gitu bebas. kan. Sehingga Ini dia kan masih dapat keuntungan kan gitu ya? iya, itu yang pertama, hukum ini ya sangat 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 apa namanya, sangat lemah Kesadarannya lemah gitu, ya? tidak menakutkan ya kan, Mmm, gampang diperjualbelikan. betul, Ya itu yang pertama. Terus yang kedua, gue lihat hukum ini sendiri pun juga dibuat, eee, seolah-olah banyak celahnya mmm, gitu. Jadi nggak ada hal yang pasti, yang gue lihat ya, iya, dalam hukum tuh nggak ada hal yang pasti mmm, gitu. Pasti ada sisi karetnya. Nah, mmm, di sisi karetnya ini yang akhirnya dipermainkan oleh para, teman-teman pengacara gitu ya, untuk mmm, mengadu argumen segala macam iya, gitu. Misalnya kayak perihal, apa namanya, apa ya contohnya ya, hukum yang pasal karet itu misalnya, apa perihal pasal, apa namanya, UIT bukan? oh iya, eee, penghinaan itu, apa namanya, Oh, pasal penghinaan presiden apa iya pasal, penghin penghinaan pejabat iya, misalnya ya, pasal heeh. UU UIT ya? Ya, Undang-undang, ya katakanlah IT ya? ya katakanlah UIT lah, UU IT yang harusnya diperuntukkan untuk, apa namanya, IT, teknologi kan apa, iya, transaksi kan digital gitu kan mhm. teknologi. Ini Cuma karena ada apa namanya, ada, eee, tendensi politik dan inilah ya, iya, ada apa namanya, ada pasal karetnya yang mmm, bisa digunakan untuk menghukum orang yang menghina pejabat publik oh, ataupun orang lainnya, ya ya ya, sehingga, hukum ini bisa juga dijadikan senjata untuk, mmm, apa namanya, memper memperlanggeng perilaku korupsi ini. korupsi, Maksudnya ini gini, jadi ketika ada orang yang, eee, korupsi, korup terus apa namanya, gimana ketika ada orang korupsi, iya terus, apa namanya, karena dia ada apa namanya, dikritik lah ya, iya, dikritik oleh rakyat kebanyakan, mmm, cuma dia bisa mempenjarakan orang yang kritik itu, gitu. oke oke Jadi oke, ada semacam kayak perisai atau pelindung oke oke oke, buat, koruptor dan lain-lain. iya iya. Mungkin seperti itu sih. Ya ya artinya kesadaran kesadaran masyarakat akan lemahnya hukum itu memang kita pertontonkan hari ini ya, maksudnya publik atau masyarakat bisa melihat di kondisi ya, berkaitan dengan hukum, itu yang membuat, eee, orang-orang melakukan korupsi. Tadi disampaikan Mmm, bahwa korupsi sekian puluh M, dia tenang-tenang aja karena hukum hari ini kan bisa diperjualbelikan kan, mhm, diperjualbelikan gitu loh, dia udah menjadi rahasia umum gitu loh. Jadi, iya, 50 miliar korupsi, ya udah gampang, nanti tinggal bayar 2, 4 sampai 4 miliar, hukumannya diringankan gitu. mmm, Kalau mau lebih lebih ringan lagi, bahkan cuman bayar denda berapa, ya udah tinggal tergantung dia bayarnya lebih besar atau tidak kan itu. iya, Sehingga inilah yang seolah menjadikan kesadaran hukum tuh jadi orang itu, ya udahlah nggak apa-apa korupsi, toh nanti juga saya masih dapat untung, cincai lah cincai gitu, kan itu. Coba bayangin yang korupsi 271 berapa, dua ratus 71 tujuh puluh satu triliun, triliun itu kan itu di mana coba gede banget ya? korupsi di mana? Itu duitnya kalau terus satu tempat ini kayaknya juga kayaknya cukup deh, Ketutupan semua deh sama uang ketutup ya. kayaknya nih. Nah uang 271 triliun itu kan banyak banget itu. Mhm, Sehingga ya cincai lah gampang untuk mhm, ngebayar yang, sifatnya yudikatif dan sebagainya kan gitu. mhm, Jadi memang ini faktor kesadaran akan lemahnya hukum ya. Dan satu lagi mungkin ini sih, satu lagi soal tadi ya, tekanan ini juga faktor ya, tekanan ekonomi baik itu keluarga dan pribadi sih. Termasuk mhm, tekanan ekonomi itu berkaitan dengan hutang. Nah ini mhm, menarik yang karena paling banyak banget ya ya itu kan, ya, karena aku mau nyambungin, ya hutang tuh macam-macam variabelnya ya. mhm,
ada hutang yang memang dia punya atau dia terdesak kan gitu ya, Iya untuk memenuhi kebutuhan hidup gitu. Ya misalkan untuk beli makan, untuk ya kebutuhan hidup lah. iya, Ada hutang yang sifatnya karena gaya hidup konsumtif tadi itu. konsumtif tadi masuknya. Dia beli tas mewah Mhm, yang penghasilan dia tidak sebanding dengan harga tas atau harga mobil kan ya. mhm, Sehingga dia memunculkan niat untuk melakukan hutang kan gitu. mmm. Nah yang ketiga ini menarik, hutang untuk mendapatkan kekuasaan. Nah Oh itu, di itu menarik langsung tuh. ya, dicontohkan ya kemarin ya? Makanya tadi kita mau sambungkan, Heeh, hutang untuk mendapatkan kekuasaan sebagaimana, tersangka OTT KPK Pak mmm, Ardhito Wijaya itu mmm, menurut penuturan dia 5, sekian M untuk membayar hutang ke bank kan, untuk mmm, biaya kampanye dia. iya Hutang 5 sekian M untuk kampanye, artinya faktor hutang ini juga menjadi sangat signifikan ya. iya, Sehingga apa? Sehingga ketika dia, minjem 5, sekian M untuk kampanye, mmm, kemudian dia mendapatkan kekuasaan menjadi kepala daerah, menjadi bupati mhm, dan sebagainya, artinya kan dia perlu membayar hutang itu kan. mmm, Ini kalau ke bank ya, kalau ke iya bank. Kalau minjemnya ke pemodal, ke investor, ke para pemilik modal kan iya, lebih besar lagi pastinya ya. lebih besar kan? Kan Lebih biaya biaya untuk, menjadi bupati itu kampanye lumayan besar ya, sekitar berapa? dua puluh kam tiga puluh miliar kalau nggak salah ya? kampanye itu kalau dari ya sebenarnya tidak ada data baku ya, Mmm, cuman kisaran 20 sampai 30 miliar gitu loh. iya level bupati Levelnya gitu ya? bupati, wali kota kan gitu. Mhm, Dia kampanye misalkan let's say dia kampanye 30 miliar nih, mhm, kan gitu ya, 30 miliar dia untuk kampanye. Mmm, gaji bupati itu kan paling sebulan 5 sampai 6 juta ya, kalau udah mmm, sampai ya 6 juta lah ya, gaji pokok dan tunjangan gitu. Artinya kalau dia minjem kepada pemodal, kepada investor, supaya dia bisa berkampanye dan memenangkan kontestasi pemilu, katakan dia menang nih, mmm, menang kemudian menjabat sebagai kepala daerah. iya, Dia kan perlu bayar utang nih ke investor nih. bener, nggak Pertanya mungkin gratis iya kan kan? kan tidak ada makan siang yang Iya, gratis, iya kan? Tidak ada makan siang gratis. Kemudian pertanyaannya gini, investor satu sisi perlu balik uangnya kan gitu, mhm, perlu balik uangnya. Kemudian yang paling lumrah juga, investor itu atau para pengusaha atau disebut sebagai oligarki ya, mhm, yang lagi rame hari kan, para oligarki tadi tidak hanya menginginkan uang yang balik, tapi menginginkan timbal balik berupa dia pesanan-pesanan kebijakan gitu loh, mhm, atau kebijakan atau aturan-aturan pesanan pengusaha. iya, Misalkan saya punya konsesi tambang di daerah mana, mmm, ya dia minta dimuluskan, proyeknya, mhm, atau dia mau bangun jalan apa, dimuluskan proyeknya. iya, Yang proyek-proyek ini datang daripada tadi, seseorang yang sudah mendapatkan kekuasaan gitu loh. mhm, Jadi memang ini kompleks ya, kalau berkaitan dengan hutang dengan, untuk mendapatkan kekuasaan kayaknya menjadi sangat mungkin untuk dia melakukan korupsi. mhm, Kalau untuk membalikan uang sebesar puluhan miliar, sementara gaji dia per bulan 5 sampai 6 juta, mhm, artinya dia butuh berapa puluh tahun untuk ganti uang puluhan miliar tadi itu. iya bener Karena bener, cuman gaji 6 juta kan, gitu. mhm, Bayar hutang puluhan miliar. mhm, Maka jalan satu-satunya yang pintas, iya, yang pintas adalah korupsi. korupsi, Itu bagian daripada penyalahgunaan kekuasaan ya, abuse of mhm, power. abuse of power, Kayaknya gitu sih, iya. Jadi ini, gua pahami bahwa permasalahan korupsi ini ya karena individunya memang bermasalah ya. individu Tadi bermasalah. individu bermasalah ya, yang pertama tadi serakah, Serakah, terus apa gaya namanya, hidup, gaya hidup konsumtif, ya, terus, termasuk juga apa namanya, individu ini melihat hukum ini sangat kesadaran ya, kesadaran hukumnya sangat, rendah, ngelihat hukum ini gampang banget apa namanya, gampang diperjualbelikan. ya, Terus tadi juga apa namanya, tekanan perihal tekanan ekonomi ya. keluarga, tekanan ekonomi, termasuk Mhm. juga perilaku hutang tadi ya, tekanan Ya, hutang tadi itu ya. utang ya. Ini kan, artinya berarti kalau kita bicara permasalahan korupsi, yang di mana ini permasalahan individu berarti, solusinya itu kita memang, harus perbaiki individu ya, individu Betul. yang apa namanya, yang bermasalah tadi itu menjadi individu yang baik. Nah, Mmm, terus juga menarik juga ketika misalnya individu ini sudah baik ya, dan, menjadi apa namanya, pimpinan tertinggi, harusnya bisa dong ya merubah
atau memaksa untuk tidak terjadi korupsi korupsi. ini gitu ya, secara masif gitu. Nah, Katakanlah gua seorang pemimpinnya dia punya moral yang bagus lah gitu ya. iya, pemimpinnya moralnya bagus, terus apa namanya, tidak serakah Ya, gitu kan, low profile, mmm, sederhana sederhana dalam arti sebenarnya, mhm. bukan apa namanya, Bukan sederhana di depan kamera, di belakangnya naik private jet, bukan iya, gitu ya. bukan pakai kemeja kegorong-gorong itu kan sederhana juga tuh. Iya, ya memang benar-benar bertakwa gitu kan, kalau misalnya seorang muslim Wah, ya pasti menarik harus nih. bertakwa gitu kan. Bertakwa tuh menarik tuh, Iya, jadi harusnya sih seorang individu yang seperti itu ketika menjadi pemimpin itu bisa merubah negara ini ya, bisa, apa mhm, namanya, menjadi contoh panutan yang, baik gitu ya. mmm, Karena, gue tuh kepikiran, ini coba gimana ya kira-kira ya, gue mmm, kepikiran kan ada nih, tokoh-tokoh luar biasa katakan misalnya Ustadz Abdul Somad atau mmm, Ustadz Adi Hidayat. Beliau-beliau ini seorang seandainya mereka seorang ustad ya? seorang ustadz yang sejauh ini integritasnya sangat baik kan, Iya, kita belum temu celahnya, real koruptif, menipu, segala macam itu nggak ada. mhm. Hafalannya luar biasa, jangan Ini kan ditanya ibadahnya ya, ini kan segala kalau kita macam. membayangkan seorang ustad ya, Iya, seorang pemuka agama kan gitu ya, menjadi pemimpin ya? tiba-tiba misalnya, mau untuk dijadikan pemimpin dan kita semua mendukung, Mhm, kira-kira menurut Bro sendiri gimana? Katakan misalnya Ustadz Adi Hidayat lah atau Ustadz Abdul Somad jadi presiden, mmm, kira-kira, kan sebagai contoh yang sangat baik ya, iya, sebagai pemimpin kira-kira bisa nggak ya untuk, mmm, menyelesaikan perilaku persoalan korupsi ini gitu dan mmm. permasalahan-permasalahan lainnya? Wah, menarik juga sih ya, kalau seorang pemuka agama atau ustad ya, Mhm, atau seorang ulama ketika dia menjadi seorang pemimpin. Karena kan tadi apa, persoalan perilaku koruptif ini datang dari seorang individu. mmm, Kalau individunya tidak punya moral value, apalagi tidak punya spiritual value, maka akan sangat memungkinkan dia untuk melakukan korupsi. mhm, Maka ketika pertanyaannya, kalau seorang pemuka agama, seorang ustadz, seorang ulama ya, mhm, menjadi seorang pemimpin, penguasa di negeri ini ya, iya, apakah memang, eee, budaya korupsi itu akan hilang gitu ya, atau iya, seperti apa ya? Ini nanti sebenarnya berkaitan dengan pembahasan sistemnya mendukung atau enggak gitu kan. mhm, Sistemnya mendukung apa enggak tuh? sistem ya, Sistemnya mendukung atau jadi enggak? bukan hanya individu ya? Sebenarnya bukan hanya individu kan. Ini kalau Mhm, kita bicara solusi ya. iya, misalnya Apakah gimana tuh? Misalnya tadi ya, katakanlah, individunya si presiden itu sudah sangat baik dan sangat sempurna sangat gitu ya, alim lah gitu ya, sangat heeh, alim ya. tapi bisa dihancurkan dengan sistem itu gimana tuh? Contohnya misalnya? Sistem ya, menarik nih. Next kita bisa Tapi bahas panjang ya kayaknya next pembahasan kalau kita next ngomongin sistem ya? next bisa kita bahas sistem nih. Heeh, Next kita bahas sistem nih. Menarik menarik. sistem, oke.